memiliki struktur paling sederhana di antara atom yang lain. Spektrometer merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan spektrum emisi. Nah, emisi ini dapat terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu spektrum kontinu dan spektrum garis. Adapun karakteristik dari spektrum kontinu ini memiliki emisi yang tidak terputus sepanjang daerah panjang gelombang. Namun pada spektrum garis ini terbentuk dari bahan emisi pencahayaannya berupa atom yang kemudian teremisi menjadi spektrum pada garis-garis yang berpola. Nah, dalam mempelajari atom ini, maka ilmuwan menggunakan hidrogen untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, dapat dilihat di layar bahwa gambar tersebut merupakan percobaan atom hidrogen yang di dalamnya itu diberikan tegangan pada tabung sinar yang berisi gas hidrogen dengan tekanan rendah. Kemudian berinteraksi yang atom tersebut dapat memancarkan sinar. Sinar terpecah menjadi beberapa warna karena di dalam situ dikenakan oleh sebuah prisma. Nah, apabila sinar-sinar yang sudah mengenai prisma itu terkena oleh plat film, maka akan memiliki pola tertentu. Hal inilah yang disebut dengan spektrum atom hidrogen. Nah, dapat dilihat di sini tentang hidrogen emisi. Ini digambarkan berupa garis lurus yang masing-masing memiliki warna, yaitu ungu, biru, hijau, dan merah. Dari keempat warna tersebut memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Adapun panjang gelombang dari warna ungu yakni 410 nanometer, kemudian biru 434 nanometer, kemudian yang hijau ini 456 nanometer, dan yang berwarna merah 656 nanometer. Dari manakah panjang gelombang yang berwarna ungu, biru, hijau, dan merah ini? Tentunya didapatkan dengan alat yang bernama spektrometer. Niels Bohr menyatakan bahwa atom hidrogen tidak dapat memancarkan atau menyerap energi apabila dalam keadaan stasioner. Bohr menganggap bahwa elektron bergerak dengan jari-jari yang tetap. Radiasi ini dapat terjadi jika elektron mengalami transisi dari keadaan energi 1 menuju keadaan energi 2 yang dinyatakan dalam persamaan seperti di slide ini, yaitu H2 sama dengan E1 minus E2. H di sini menyatakan konstanta Planck sebesar 6,626 dikali 10 pangkat min 34 Joule second. Dan U di sini merupakan frekuensi yang dipancarkan dengan satuan Hertz. Hnu di sini dapat diartikan sebagai kuantum energi yang dipancarkan oleh foton saat proses transisi. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bohr, kita dapat membayangkan bahwa atom hidrogen itu seperti muatan positif yang dikelilingi oleh muatan negatif. Elektron di sini dapat berpindah lintasan jika elektron memancarkan atau menyerap energi. Maksud dari berpindah lintasan itu, atom terdiri atas kulit yang berlapis-lapis, yang berarti tiap lapisan kulit ini memiliki tingkat energi yang berbeda. Elektron ini dapat berpindah lintasan jika dia menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk energi foton. Energi foton yang dipancarkan ini berupa hasil dari proses eksitasi yang dinyatakan dalam berbagai deret spektral. Di antaranya ada deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, deret Brackett, dan deret Van. Para ilmuwan di sini menemukan deret spektral untuk atom hidrogen pada spektrum yang berbeda-beda. Di antaranya pada spektrum cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Di slide kali ini terlihat gambar grafik dari transisi elektron. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa deret spektral atom hidrogen ini terdiri atas 5 jenis, yaitu yang pertama deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, Brackett, dan Van. Grafik itu menunjukkan grafik transisi dari elektron, di mana N itu menunjukkan bilangan kuantum yang dimulai dari angka 1, 2, 3, hingga seterusnya menuju tak terhingga.
berbeda. Deret pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu deret Lyman. Deret Lyman ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dan kimia bernama Theodor Lyman pada tahun 1906. Deret ini berada pada daerah ultraviolet dan terjadi karena transisi elektron dari kulit luar menuju bilangan kuantum pertama. Nah, rumus dari deret Lyman ini yaitu dapat dinyatakan 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per N1 kuadrat min 1 per N kuadrat, di mana R ini melanjutkan dari konstanta Rydberg, yaitu sebesar 1,097 dikali 10 pangkat 7 meter pangkat 1. Dan untuk Ni pada deret Lyman ini yaitu sama dengan 1. Untuk Nu-nya yaitu bernilai dari angka 2, 3, 4, 5 hingga seterusnya. Untuk nilai panjang gelombang deret Lyman dengan Nu sama dengan tak terhingga yaitu bernilai sekitar 912 Armstrong. Deret selanjutnya yaitu deret Balmer, ditemukan oleh seorang guru matematika Swiss bernama Johann Balmer pada tahun 1885. Deret ini berada pada spektrum cahaya tampak, dan deret ini terbentuk akibat transisi elektron dari kulit terluar menuju bilangan kuantum 2. Untuk rumus dari deret Balmer ini sama seperti deret Lyman, namun yang membedakan yaitu nilai N1 dan Nu-nya. Pada deret Balmer, nilai N1 yaitu sama dengan 2, sedangkan Nu-nya berada pada nilai 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan untuk nilai panjang gelombang deret Balmer, untuk Nu sama dengan tak terhingga yaitu berkisar antara 3640 Armstrong. Yang selanjutnya yaitu deret Paschen, ditemukan oleh seorang tokoh bernama Paschen pada tahun 1908. Deret ini terjadi pada spektrum sinar inframerah 1, dan deret ini terbentuk akibat transisi elektron dari kulit luar menuju bilangan kuantum 3. Untuk deret Paschen, nilai N1 yaitu sama dengan 3, sedangkan Nu-nya bernilai dari 4, 5, 6, hingga seterusnya. Nilai panjang gelombang untuk Nu bernilai tak terhingga yaitu sekitar 8.210 Armstrong. Deret yang keempat yaitu deret Brackett, ditemukan oleh seorang tokoh ilmuwan bernama Brackett pada tahun 1992. Deret ini terjadi pada daerah sinar inframerah 2, dan deret ini terbentuk akibat transisi elektron dari kulit luar menuju bilangan kuantum 4. N1 pada deret Brackett yaitu sama dengan 4, sedangkan Nu-nya bernilai dari 5, 6, 7, dan seterusnya. Nilai panjang gelombang pada deret Brackett dengan Nu sama dengan tak terhingga yaitu sebesar 14.590 Armstrong. Deret yang terakhir yaitu deret Van, ditemukan pada tahun yang sama seperti deret Brackett. Deret ini terjadi pada daerah sinar inframerah 3 atau disebut juga sinar inframerah jauh. Deret ini terjadi akibat transisi elektron dari kulit luar menuju bilangan kuantum 5. Untuk deret Van, N1 yaitu sama dengan 5, sedangkan Nu-nya berada pada nilai 6, 7, 8, dan seterusnya. Nilai panjang gelombang untuk Nu sama dengan tak terhingga yaitu sekitar 22.800 Armstrong. Selanjutnya akan dibahas tentang hubungan deret spektral. Pada slide ini terlihat gambar deret atom hidrogen yang ada di atas deret Lyman, deret Balmer, deret Paschen, deret Brackett, dan deret Van. Terlihat pada gambar tersebut antara deret Brackett dan deret Van itu saling bertumpang tindih, sehingga pada daerah inframerah hanya diwakili oleh deret Paschen. Yang kedua yaitu hubungan antara bilangan kuantum dengan rapat garis spektrum yang terjadi. Semakin besar nilai bilangan kuantum, maka semakin rapat garis spektrum yang terjadi. Bisa terlihat langsung pada gambar di slide ini bahwa garis spektrum pada deret Lyman lebih renggang dibandingkan garis spektrum pada deret Paschen. Dan yang ketiga yaitu hubungan antara nilai Nu pada panjang gelombang, bahwa nilai Nu berbanding terbalik dengan nilai panjang gelombang. Sehingga jika Nu-nya semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil dan semakin rapat pula garis spektrum yang terjadi. Selanjutnya itu tentang hubungan tingkat energi dengan deret atom hidrogen. Terlihat pada grafik di slide ini bahwa nilai energi di keadaan dasar yaitu sebesar minus
13,6 elektron volt. Dan seluruh energi pada grafik tersebut menunjukkan harga negatif, yang berarti elektron itu tidak mempunyai energi yang cukup untuk melarikan diri dari atom. Nah, rumus dari energi ini, tingkat energi ini dapat dinyatakan dengan En sama dengan min 13,6 dibagi N kuadrat elektron volt, sehingga dapat dilihat hubungannya. Jika bilangan kuantum itu bertambah, maka nilai N bertambah, maka nilai energinya itu akan mendekati menuju 0 dan pendekatannya menuju bilangan tak terhingga, sehingga energinya ini sama dengan 0. Dan keadaan energi 0 ini ketika elektron itu sudah tidak berikatan lagi dengan inti. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal dari spektrum atom hidrogen. Nah, contoh soal di sini yaitu hitung panjang gelombang dari garis enam Derek Balmer. Sebelum mengerjakannya, kita harus menulis dulu apa yang diketahui dan ditanya. Diketahui N1 pada Derek Balmer itu kan sama dengan 2. Maka untuk NU pada Derek Balmer yaitu bergerak dari angka 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, karena yang diminta di soal ini berupa garis ke-6, maka kita hitung dari angka 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti NU untuk Derek Balmer pada garis ke-6 yaitu berada di angka 8. Sedangkan yang ditanya yaitu panjang gelombang. Nah, untuk penyelesaiannya maka kita gunakan rumus umum dari Derek atom hidrogen, yaitu 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per NU kuadrat. Nah, R di sini merupakan nilai dari konstanta Reinberg, yaitu 1,97 dikali 10 pangkat 7. Sedangkan N1-nya di soal diketahui 2 dan NU-nya diketahui 8. Maka kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 1,097 dikali 10 pangkat 7, 1 per 4 dikurangi 1 per 64. Kita samakan penyebutnya. 1,097 dikali 10 pangkat 7 dibagi 64, berarti di sini 16 dikurangi 1. Hasilnya berarti 15 per 64. Nah, sekarang kita kalikan dan didapatkan hasilnya sebesar 0,257 dikali 10 pangkat 7. Ingat, ini masih 1 per lambda, sedangkan kita akan mencari lambda, maka lambda sama dengan 1 dibagi 0,257 kali 10 pangkat 7. Dan menurut hasil perhitungan kalkulator didapatkan hasilnya 3,891 dikali 10 pangkat min 7 meter. Untuk menjadikan kesatuan nanometer, kita tinggal mengkalikannya dengan 10 pangkat 9. Sehingga hasil panjang gelombang yang didapatkan yaitu sebesar 389,1 nanometer. Jadi, untuk nilai panjang gelombang garis ke-6 Derek Balmer yaitu 389,1 nanometer.